Duhurmu terkadang kesorean, asarmu kemagriban, magribmu keisaan, isakmu ketiduran. Kemudian kamu bilang, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Orang mau masuk universitas yang bagus aja mesti bayar mahal. Dibayar dengan nilainya yang harus tinggi baru bisa masuk. Apalagi surga. Surga itu mahal, jangan kamu kira. Dan saya harus sampaikan kepadamu fakta. Dengarkan dengan baik saudariku sekalian. Karena saya sayang padamu sebagai umat Nabi Muhammad, saya harus sampaikan fakta ini. Saya harus sampaikan kenyataan ini. Dengarkan saya. Allah tak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Saya ulangi. Allah tak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah tak pernah punya kewajiban memasukkan dirimu, diriku, kita semua ke dalam surga. Allah berhak jika mau untuk memasukkanmu, memasukkanku ke dalam neraka. Allah tidak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Sampai seolah-olah surga tinggal kamu masuki, neraka bisa dengan mudah kamu hindari sesudah segala macam dosa dan kedurhakaan yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Matamu kamu pakai buat apa aja selama ini? Telingamu kamu pakai buat apa aja selama ini? Sholatmu bagaimana kabarnya selama ini? Quranmu bagaimana kabarnya selama ini? Seberapa cintamu kepada Nabi Muhammad? Seberapa pemahamanmu terhadap ajaran agama Islam? Berapa banyak rakaat ibadah malammu? Berapa banyak laparmu untuk berpuasa mencari keridhoannya? Dan kamu merasa Allah wajib memasukkanmu ke dalam surga? Kamu pikir kamu siapa? Coba diingat-ingat. Berapa kali hati orang tuamu kecewa karena ucapan ataupun tingkah lakumu itu? Berapa banyak hati hamba Allah yang tersakiti akibat perbuatan ucapanmu itu? Dan kamu merasa kamu wajib masuk surga? Siapa kamu? Siapa Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ucapan Nabi Adam, sepanjang hidup taat, hanya sekali berbuat salah. Allah bilang la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan deket-deket nih pohon, kalian akan jadi orang yang zalim. Sepanjang hidup taat Nabi Adam, sepanjang hidup melakukan apapun yang membuat Allah ridho. Sekali berbuat salah, Allah turunkan Nabi Adam ke atas muka bumi. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya nggak bener banget nih Allah, saya rusak nih Allah, saya salah ya Allah, saya pendosa, saya zalim terhadap diri saya sendiri, saya jahat terhadap diri saya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni, wa tarhamna, kalau engkau tidak sayangi, lanakunanna minal khasirin, hancurlah saya ya Allah, celakalah saya ya Allah. Satu kesalahan dilakukan Nabi Adam. Nabi Adam bilang, ya Allah, habis deh saya ya Allah, kalau engkau tidak ampuni, kalau engkau tidak sayangi, hancurlah diri ini. Kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Kamu, menurutmu berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan? Kamu harus tahu, kalau Allah tidak berkenan mengampunimu, kalau Allah tidak berkenan menyayangimu, merahmatimu, celakalah dirimu. Kamu taunya kamu celaka atau tidak nanti di saat datang ajal menjemputmu. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ketika berjumpa dengan Allah, senang sama kematiannya, maka Allah pun akan senang, Allah pun akan suka berjumpa dengan dia. Wa man karih liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci, sebel, nggak mau mati, maka Allah pun benci, sebel buat ketemu sama dia. Sayyidah Aisyah ketakutan, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Rasul, saya takut memati. Kayaknya kita semua takut mati deh Rasul. Apakah artinya Allah nggak seneng ketemu kita karena kita takut mati? Nabi Muhammad mengatakan, nggak gitu Aisyah. Innahu lamma kharajar ruh, karena ketika ruh keluar, ruhmu ketika keluar dari badanmu, bisa 10 tahun lagi, bisa setahun lagi, bisa sebulan lagi, bisa bahkan seminggu lagi, bisa bahkan sehari lagi. Inna ruh,
Sesungguhnya ruh lamma kharajat, ketika dia keluar, Allah akan bukakan pintu demi pintu dari langit sampai dia diperlihatkan tempat kembalinya, apakah surga ataukah ke dalam neraka. Kamu tahu kamu masuk surga atau neraka tuh nggak lama lagi, tidak lama lagi. Begitu datang ajalmu yang bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa bulan depannya lagi, bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi. Dekat kematian dalam kehidupan kita. Begitu ruhmu keluar, kamu akan segera melihat apakah ruhmu dikembalikan menuju surga ataukah ruhmu dikembalikan naudzubillah menuju neraka. Makanya orang kalau meninggal dunia matanya ngelihat ke atas. Kenapa gitu? Dia lihat rohnya perginya kemana. Bayangkan kalau yang dibukakan pintu-pintunya dan kamu melihatnya adalah rohmu dikembalikan ke dalam api neraka. Mau balik lagi gimana caranya? Mau benerin hidup lagi gimana caranya? Kesempatanmu sudah habis saat itu. Maka selagi kita mampu, selagi hayat masih dikandung badan, selagi ruh belum sampai di tenggorokan, mari kita usahakan sebisa yang kita mampu agar semoga Allah memantaskan kita untuk menjadi calon penghuni surganya. Sebab kita nggak bakalan kuat jika Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga. Sebab kalau nggak masuk surga, masuknya ke dalam neraka. Kita nggak bakalan kuat. Seperti yang disampaikan Abu Nuwas dalam syairnya. Lahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Ilahi lastulil firdausi ala ahla. Ya Allah, saya nggak pantas buat masuk surga. Saya udah liatin diri saya, dosanya banyak, nggak pantas buat masuk surga. Nabi cerita wanita-wanita ahli surga, Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Musa, solehah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ruh Nabi Isa keluar dari rahimnya tanpa punya seorang ayah. Nabi Muhammad cerita penghuni surga itu Asia, istrinya Fir'aun, punya suami kayak Fir'aun, tapi dia tetap beriman, tetap istiqomah jalannya. Pantas jadi ahli surga.
Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dari yang asalnya perempuan kaya raya sampai harus berbulan-bulan kalau mau makan nyari daun-daun hijau, karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya membuatnya mengorbankan seluruh harta yang dia punya demi dakwah suaminya. Mereka perempuan ahli surga. Sayyidah Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawamah qawamah, ahli puasa di waktu siang, ahli tahajud ibadah di waktu malam, pantas banget jadi ahli surga. Kayak kamu, kayak saya. Pantaskah kita untuk surga? Ilahi, lastulil firdausi ahla. Ya Allah, nggak ada pantas-pantasnya nih saya masuk surga. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya juga nggak kuat kalau disuruh masuk ke dalam neraka. Maka apa yang harus kita lakukan? Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ampunanmu. Bukankah engkau adalah zat yang maha mengampuni segala dosa-dosa. Yuk, pantaskan diri buat surga dengan cara satu, taubatilah dosa-dosamu. Taubat yang serius. Taubat yang serius. Bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat tahajud, mintalah kepada Allah sesudahnya. Minta ampunan. Katakan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, telah bergunung dosa aku lakukan, telah banyak tercatat kesalahan demi kesalahan. Ya Allah, tapi aku berharap selamat di akhirat. Karenanya tolongi aku ya Allah. Lemparkanlah gunung-gunung dosaku ke dalam lautan ampunanmu. Dan jangan ada yang kau masukkan dosa-dosaku ke dalam lembah kemurkaanmu. Ya Allah, ampuni sajalah dosa-dosaku ya Allah, sebab aku tak akan tahan jika sampai engkau di akhirat nanti memberi siksa padaku. Minta ampunan, minta ampunan yang serius, yang serius. Kalau doa tuh jangan cuman minta urusan dunia, Kak, Bu, Dek. Saat doa yang diminta, ya Allah, duit ya Allah, nggak malu. Segini tua yang diminta duit lagi, duit lagi. Enggak malu. Rambutmu mulai beruban,
Kematian sudah begitu dekat menyapa, dan kamu masih saja meminta urusan-urusan dunia. Kapan menurutmu waktumu untuk meminta ampunan? Kapan menurutmu waktumu untuk serius memohon belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau doa bolak-balik yang diminta, ya Allah, jangan biarkan suamiku berpaling hati dariku. Taruhkanlah cinta di hatinya padaku, membuatnya selalu setia hanya untukku. Ya Allah, jadikan suamiku tergila-gila padaku. Lah amin. Saya lagi nyontohin doa yang salah, malah amin. Gak apa-apa, saya maklumin, karena kamu orang Samarinda. Kalau doa jangan cuman minta hati manusia untuk mencintaimu, sebab cinta suamimu padamu sebesar apapun, begitu kamu mati tak ada lagi artinya jika Allah tidak mencintaimu. Ayo, kalau setiap kali doa kamu meminta sesuatu yang tidak kamu bawa ketika mati, saya takut di saat kamu mati nanti kamu gak punya bekal apa-apa. Mintalah ampunan, mintalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Cintai aku ya Allah seperti engkau telah mencintai hamba-hamba terkasih di sisimu. Ya Allah, saya tahu saya belum pantas untuk dicintai olehmu. Akan tetapi ya Allah, bukankah terkadang cinta tak perlu alasan? Maka cintai aku ya Allah, sebab aku hambamu. Minta dicintai sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seriuslah bertaubat kepadanya. Syarat mutlak agar Allah semoga memasukkan kita ke dalam surganya. Taubat, taubat, dan tinggalkanlah dosa. Nggak ninggalin dosa tuh kamu nunggu apa? Nunggu apa? Terus-terusan berbuat salah gitu kamu nunggu apa? Berani-berani sama yang haram kamu nunggu apa? Sampai sekarang belum juga pakai penutup aurat dengan benar, kamu nunggu apa? Sampai sekarang sholatmu masih berantakan, kamu nunggu apa? Sampai sekarang masih durhaka sama orang tua, masih ngomong kasar juga kepada orang tuamu, kamu nunggu apa? Sampai sekarang kamu masih pacaran lagi. Bahkan kadang-kadang yang sudah bersuami, kamu nunggu apa? Kamu tidak berani
berada dalam masa percobaan hidup. Semua yang kamu lalui di atas muka bumi ini, menit demi menitnya akan dihisab dan harus kamu pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Benerin, mumpung masih ada kesempatan. Tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Yang ngomongnya kasar sama suami, yang masih suka nuntut-nuntut terus sama suami, yang masih suka bilang ada uang abang sayang, nggak ada uang silahkan tidur di luar. Mau nunggu apa? Mau nunggu apa? Yang sampai sekarang belum juga ninggalin dosa, mau nunggu apa teman-teman? Mau nunggu apa? Jangan. Inna aktsar tasyah ahli nar minat taswif. Katanya baginda kita Nabi Muhammad, kebanyakan teriakan penghuni ahli neraka adalah karena mereka menunda-nunda. Duh, coba ya dulu waktu di dunia saya nggak ngerjain dosa, tidak menunda taubat, nggak menunda sholat, nggak menunda. Itu yang mereka sesalkan. Semoga kita tidak menjadi salah satunya, insya Allah. Taubat, tinggalkan dosa, kerjakan taat teman-teman. Jalan menuju surga enggak lain enggak bukan dengan jalan taat. Ustazah, katanya kita tuh enggak harus taat loh Ustazah buat masuk surga. Saya emang enggak sholat tapi saya tuh baik. Saya emang enggak puasa Ramadan tapi saya tuh baik. Saya ini memang enggak nutup aurat gitu, enggak, tapi saya yakin Allah Maha Rahmat akan memasukkan saya ke dalam surga. Surganya siapa? Surga siapa yang kamu maksud? Kalau yang kamu maksudkan dengan surga adalah surganya Allah, kalau yang kamu maksudkan adalah surga yang kuncinya dipegang sama Nabi Muhammad, maka kamu harus tahu surga tersebut diperuntukkan untuk hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itu. Yuk, sholatnya dibenerin, insya. Yuk, ibadahnya dibagusin, insya. Yuk, sedekahnya dikeluarin, insya. Zikirnya dibaca, insya. Perbanyak bersolawat, insya. Taat kan jelas. Semoga kita pun jelas melakukannya, insya Allah. Semoga Allah pun memudahkan kita untuk mengerjakannya, insya Allah. Taat. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari guru saya Ubabah Nur, Ubabah Maryam. Saya pernah dengar keterangan dari Habib Umar bin Hafid bahwa Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, mundu araftu nafsi ma taraktu salatal jamaah wala fatatni takbirat ihramil imam.
Beliau bilang, sejak saya kenal sama diri saya, artinya sejak sebelum balik sampai beliau tua, ketika mengatakannya, tidak ada satupun sholat fardu yang saya lakukan dengan sendirian. Semua sholat saya dari sebelum balik sampai sekarang saya lakukan dengan berjamaah, dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam kalau tidak saya sendiri yang menjadi imam. Seumur hidup saya tanyakan hal itu kepada guru saya almarhumah Hubabah Maryam Al-Haddar. Saya bilang, Hubabah, saya pernah dengar kalau ayahanda Hubabah, Habib Muhammad Al-Haddar, dimakamkan di Mekah, di Ma'la, di Hajun, bersama dengan makam-makam para hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mekah sana. Saya bilang, saya pernah dengar ayahanda Hubabah, guru dari Habib Umar bin Hafid, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Apakah itu betul, Hubabah? Saya tanya. Beliau senyum, kemudian berkata, memangnya apa susahnya, Halimah? Ya saya susah. Kata Hubabah, jangankan ayahanda saya, suami saya, Habib Zain bin Smith, kita doakan semoga Allah panjangkan lagi umurnya agar dapat waktu tersisa untuk kita mendapatkan keberkahan dari beliau insya Allah. Usianya sudah di atas 90 tahun sekarang. Beliau di Madinah. Semoga Allah sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, biar betah hidupnya di dunia, jadi bisa terus-terusan mendoakan dan memberi keberkahan kepada kita umat Islam, terutama buat kami para murid-muridnya. Katanya Hubabah Maryam, beliau sudah meninggal dunia ya, istrinya Habib Zain ini. Kata Hubabah Maryam, suami saya Halimah, Habib Zain bin Smith, saya tinggal bersama dengan beliau sampai sekarang ini sudah 50 tahun. Kamu tahu, tidak ada satu malam pun beliau tertinggal sholat tahajud. Tidak satu kali pun ketinggalan tahajud. Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Ustazah, tahajud itu kan hukumnya sunnah, nggak usah dilebih-lebihkan lah. Kita nih yang sunnah itu kan tidak berdosa jika ditinggal. Ya nggak apa-apa lah kita tinggal. Bu, Kak, Dek, Nak, tahajud itu undangan. Hanya orang-orang yang diundang Allah yang Ia perkenankan untuk bangun dan beribadah di waktu malam. Dan kalau segini tuanya kamu belum tahajud juga, apa yang kamu tunggu? Tidakkah seharusnya itu membuatmu menangis, meminta kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku di saat Engkau sedang hendak menerima hamba-hambamu. Undang aku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Sebab yang diterima akan diundang. Yang diundang kemudian dia beribadah, dia akan diterima.
Yuk belajar jadi hamba Allah yang taat. Insya Allah. Bagi yang punya suami yang benar sama suaminya, wanita ahli surga akan hormat dan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Wanita yang hina hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Belajarlah untuk baik kepada suamimu, sebab istri yang solehah dekat dengan surga. Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin salat fardhaha shamat syahraha wa ata'at zaujaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasanya bagus, andai dia nggak punya sedekah banyak-banyak, andai dia nggak punya puasa sunnah banyak-banyak, nggak punya tambahan-tambahan ibadah sunnah, akan tetapi dia solehah terhadap suaminya, kelak di akhirat boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Yuk, yang jadi istri yang benar sama suami, insya kamu baik sama suami, kamu benar sama suami, kamu hormat sama suami, suamimu kamu junjung tinggi di atas kepalamu, bukan karena berharap dia transfer lebih banyak, bukan karena berharap dia tidak tergoda oleh perempuan di luaran sana, bukan. Niatmu benerin, kamu berbuat baik pada suamimu, kamu hormat, kamu sayang, kamu junjung tinggi suamimu, karena kamu berharap Allah memasukkanmu kelak ke dalam surga dari pintu yang kamu inginkan. Dari pintu yang kamu inginkan. Insya. Yang punya anak, Bu, yang baik sama anakmu, yang sayang sama anakmu, jangan cubit, jangan bentak, jangan pukul, jangan jewer, jangan sakiti anakmu, Bu. Dia hanyalah seorang anak, jangan sakiti hatinya, jangan lukai perasaannya. Kamu pengen jadi ahli surga? Ahlu surga itu bukan perempuan yang tukang marah-marah. Kamu pikir perempuan galak-galak gitu pantas masuk surga? Yang sayang sama anaknya. Surga itu salamun qaulam mir rabbin rahim. Ucapannya damai, sehingga di akhirat mereka pun mendapatkan kedamaian, yang tenang, yang damai, yang rahmat di dunia, biar nanti Allah bagi kepadamu rahmatnya di akhirat. Menurut kamu, kalau anakmu gak kamu sayangin, siapa yang bakal sayang sama dia? Kamu Allah kasih anak karena Allah tahu kamu bisa menyayanginya. Yang sayang, doain, dididik yang benar, sayangin aja, nggak usah sok-sokan. Ustazah, anak saya nih kalau saya sayangin nanti dia manja, kalau saya nggak omelin nanti sekolahnya nggak bener. Jadi ustazah,
Kalau saya buka rapot anak saya ada merahnya, ya saya marah lah, masa nggak marah? Bu, jangan sok-sokan. Kamu marah ketika anakmu rapotnya ada merahnya 1, kamu inget-inget dulu merah kamu 5. Gak usah begitu, biasa-biasa aja lah, disayangi aja, anaknya disayangi, didoakan. Kalau kamu ngerasa, tapi anak saya ini susah dibilangin Ustazah, boleh dilanjutkan? 5 menit, oke. Anak saya susah dibilangin Ustazah, doain terus. Insya Allah berkah doa, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terakhir, kalau kamu pengen jadi wanita ahli surga, hatimu bersihkan. Keluarkan cinta terhadap dunia, keluarkan kebencian terhadap siapapun, gantikan hatimu dengan mencintai yang semestinya dicintai. Siapa yang semestinya dicintai? Nomor 1 adalah Allah. Siapa yang semestinya dicintai? Nomor 2 adalah Rasulullah. Siapa yang semestinya dicintai? Siapapun yang cinta mereka mendekatkanmu kepada cintanya Allah dan Rasulnya. Para guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, sayangi mereka. Anak-anak kita, saudara-saudari kita, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangi semuanya, sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun menyayangi kita. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit, malaikat-malaikatnya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah akan pula mencintai dan menyayangi kita, insya Allah. Hal-hal tersebut, taubat dan tinggalkan dosa, kerjakan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki hati yang terjaga. Jangan ada kebencian di dalam hatimu, dan kamu pun mencintai hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hal-hal tersebut, maka insya Allah surga akan Allah mudahkan buat kita sekalian, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah, yang serius bacanya. Kita baca bersama-sama. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah 5 quri'at laha. Surat Al-Fatihah tergantung bacanya untuk apa, terserah masing-masing bacanya untuk apa. Katanya Nabi Muhammad seperti itu. Kita niat membaca suratul Fatihah kali ini, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menyayangi kita, Allah menerima amal ibadah kita, Allah membersihkan hati kita, dan Allah pun meletakkan cintanya di hati kita. Allah pun meletakkan cinta Nabi Muhammad di dalam hati kita, hingga di hari akhirat nanti Allah pertemukan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah bimbing kita di kehidupan dunia ini, sehingga kita dapat hidup menjadi hamba Allah yang salehah. Apabila datang ajal, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya
tanpa harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tanpa harus susah-susah dihisab terlebih dahulu. Kita minta pada Allah, ya Allah, surgamu tanpa hisab. Ya Allah, surgamu tanpa harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, bimbinganmu agar kami dapat menempuh jalan takwa. Ya Allah, bimbinganmu agar kami berakhlak yang mulia. Ya Allah, bimbinganmu agar hati kami menjadi terjaga. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu's wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Masukkan semuanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Pandang semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dan pandang pula kedua orang tua kami ya Allah. Pandang semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dan sayangilah anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Yang sudah berkeluarga, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jaga semuanya ya Allah, kami mohon padamu. Jaga semuanya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah di saat ajal menjemput kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.